Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AC Teknik. AC Teknik kali ini akan membahas tentang motor spin atau dinamo pengering ya. Itu dinamo pengering yang sering kali ada keluhan di mesin cuci manual 2 tabung. Itu biasanya kalau membeli motor mesin cuci, mesin pengering ini sering kali ada kesalahan pasang di bagian wiringnya. Itu kali ini saya akan menjelaskan tentang itu ya, secara awam, secara otodidak mungkin ya bisa disebut begitu, tetapi secara awam yang tidak salah ya, secara awam yang benar gitu. Caranya saya akan tunjukkan sama teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman caranya. Pertama-tama ya, ini himbauan ya untuk adik-adik yang mau mendalami tentang teknis bagaimana memperbaiki mesin cuci ya, ataupun yang lainnya. Jangan lupa kita setiap kali melihat benda atau barang teknik ya, artinya itu kita harus mulai membiasakan diri dengan membaca apa itu namanya plat number ya. Sebelum ke bagaimana cara memasangkan kabelnya, saya akan tunjukkan dulu cara membiasakan membaca plat number ya. Nah, ini motor pengering ya. Ya saya bacakan mulai dari awal ini. Di sini disebutkan RA-60S ya. Ini tipenya ya. Nanti akan berkaitan dengan yang lain ya. Di sini disebutkan spin motor. Di sini CU ya. Nah, itu CU itu artinya ini menjelaskan tentang koilnya ini tembaga ya. Ya, tembaga koilnya. Kemudian di 220V 50/60 Hz ya, artinya ini menjelaskan tentang voltase yang bisa dipakai ke motor ini ya. 220 50/60 Hz. Hz adalah frekuensi listrik itu ya, getarannya itu 50 kali per detik. Nah, 60W ini menjelaskan tentang kekuatan atau kemampuan motor ini, artinya 60 watt ya. Ya, 60 watt. Ya, sekali lagi sebutkan 60W adalah 60 watt. Kemudian maju lagi ini 0.76A. Itu menjelaskan tentang ampernya ya, ampere maksimal. Jadi 0,76 ampere. Itu menjelaskan ampernya. Jadi 60 watt itu maksimal di 0.76A ampere ya. Gitu. Biasakan membaca ini karena akan terkait juga dengan barang yang lainnya nanti. 5 UF artinya dia membutuhkan 5 UF kapasitor untuk performnya ya. Untuk menghidupkan motor ini butuh 5 UF kapasitor jenis running ya. Ya. Di sini ada menjelaskan 450 volt AC, artinya 5 UF 450 VAC, 450 VAC ya, itu bisa dipakai ya. Sebetulnya 350 pun sudah bisa dipakai ya. Gitu. Terus kelas di sini disebutkan kelas B ya, seperti kita sekolah ada kelas ya, ada nilai A, B, C. Nah ini kelasnya bernilai B ya. Kemudian yang penting di sini yang mau saya jelaskan tentang gambar ini ya. Ini lingkaran yang dituliskan dengan huruf M adalah menggambarkan dia ini, menyebutkan di sini adalah motor. Nah, kemudian di sini ada juga yang gambar ini ya, seperti gambar di jalan tol itu C, artinya dia menyebutkan di sini inilah simbol kapasitor ya. Yang ditulis C ini lambang kapasitor.
Itu. Yellow, ini adalah kabel wiringnya ya. Red juga kabel, blue juga kabel ya. Kabel yang untuk bisa dihubungkan ke sini gitu ya, ke motor ini gitu. Nah, di sini di red ini ada titik ya, gitu, titik. Nah, terus di blue juga ada titik ya. Itu menggambarkan titik ini, inilah titik yang bisa dimasukin arus atau dialiri arus. Red ini juga ada titik. Ini menggambarkan ada yang boleh dikasih arus. Sedangkan C ini ya, di sini tidak ada titiknya. Artinya apa? Tidak ada titiknya di sini, artinya tidak boleh terkena arus ya. Dia harus langsung ya. Satu kaki kapasitor mengenai red ya, dipasang bersamaan dengan red, bergabung dengan red, yang ujung kapasitor sini langsung ke motor ya, ke kabel yellow. Tidak boleh terkena arus. Bila terkena arus akan membawa dampak tidak baik, membawa kerusakan atau melemah ya, artinya kelemah juga bagian dari kerusakan. Nah, caranya bagaimana? Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, tapi biasakanlah membaca gambar ini, membaca denah ini, supaya kita terbiasa gitu ya. Kalau sudah terbiasa nanti enak aja gitu ya, nggak ada kesulitannya gitu ya. Gimana caranya? Yuk kita sekarang begini ya. Yellow ini adalah kapasitor, artinya kalau di dalam rangkaian simbol motor adalah di sini S, berarti ya di sini S. Di red ini R, running ya. Kebetulan saja ada red di sini, running di sini ya. R. Di blue ini adalah C, common. Artinya kalau disebutkan artinya C common, R S. Jadi CRS. Nah, makanya kalau di mesin-mesin motor ada kata CRS. Nah, ini maksudnya ya. Di kulkas, di AC, di apapun yang namanya motor CRS ya, seperti ini denahnya gitu. Ya, saya coba pasangkan sekarang. Begini cara pasangnya ya. Kita pasangkan dari mulai yellow dulu ya, S yang tidak boleh terkena arus listrik ya. Nah, ini sebaiknya langsung aja disolasi misalnya gitu ya, atau ditutup ya dengan dop kabel. Nah, misalnya begini, karena dia tidak boleh terkena arus. Ini tidak boleh terkena arus ya, oke gitu. Kemudian red ya, merah, running. Dapat juga kapasitor ya dia, tapi dia bisa dikenai arus ya, kenari listrik. Nah, seperti ini boleh kena arus listrik, nanti kita hubungkan ke kabel listrik, ke power listrik. Nah, ini boleh kena listrik tuh ya. Nah, kemudian blue ya, yang blue ini boleh karena dia listrik utama, common ya. Nah, boleh ya begitu. Ini kalau dengan begini sudah hidup dengan cara yang benar ya, tidak salah itu. Artinya tidak mungkin merusak gitu. Kecuali memang motornya yang sudah rusak, atau motor bekas, atau motor baru pun ada yang rusak. Tapi kita sudah dengan cara yang benar ya gitu. Sekarang saya coba. Nah, gimana, berputar atau tidak ya? Ya, lihat ya teman, berputar. Ya, berputar. Ini cara yang benar. Bagaimana cara yang salah? Saya tunjukkan juga ya, supaya teman-teman mengerti bagaimana cara yang salah ya. Katakanlah ini yang S ini kita kasih setrum. Apa masih hidup atau tidak? Masih hidup, saya jamin. Tetapi hidupnya tidak akan bertenaga untuk sesuai dengan keinginannya atau keharusannya untuk memutarkan tabung spin.
dan tidak akan lama juga dia akan melemah dan rusak, dan cara putarannya pun berubah arah gitu ya. Biasa seperti itu. Coba kita ulangi lagi. Tuh ya kan, sekarang searah jarum jam, ini cara yang salah. Sedangkan cara yang benar putarannya kebalikan dari arah jarum jam, seperti ini yang tadi awal di tes. Nah ya, nah ya, yang benar berputar kebalikan dari arah jarum jam gitu. Sedangkan yang salah searah dengan jarum jam. Untuk jenis motor yang ini ya, tipe RAS 60S ya. Tuh ya. Nah, ini salah karena nanti ada motor yang benar berputarannya ke searah jarum jam. Itu jenisnya lain, tipenya lain. Oke, seperti itu ya. Untuk yang ini tipe RAS-60 ini harus kebalikan dari arah jarum jam. Pertanyaannya, kenapa saya berani mencoba dengan yang salah? Apakah itu tidak merusak? Ya tentu kalau dalam jangka yang panjang, yang lama diberi beban akan rusak. Tapi kalau cuma untuk ngetes, ya sesaat saja itu tidak akan merusak ya. Begitu teman-teman cara yang benar gitu. Artinya walaupun kita dengan cara awam, tetapi menggunakan cara yang benar dan tidak salah. Demikian tutorial dari saya ya. Jangan lupa tonton terus dan share kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mengetahui tentang cara memperlakukan motor spin ya. Dengan semakin banyak yang mengetahui, maka akan memperkecil kesalahan ya. Dengan semakin kecilnya kesalahan berarti ya tidak banyak uang yang menguap terbuang sia-sia, tidak akan banyak barang yang mubazir tidak terpakai. Dengan begitu insya Allah kesejahteraan kita akan meningkat. Demikian penjelasan tentang motor spin RAS-60S. Jika teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana kedalamannya, kok harus diperlakukan seperti ini, ya kan? Ya, harus ikuti ketentuan seperti ini. Dasarnya apa? Tentu ada dasarnya. Tunggu tutorial berikutnya, akan saya jelaskan secara gambar dan secara skema coil ya. Oke. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.